Asap yang biasanya mengepul dari dapur-dapur sederhana kini menghilang. Pedagang gorengan yang biasa menjajakan dagangannya sejak pagi terpaksa menutup lebih awal. Ibu-ibu di perkampungan resah memandangi kompor yang tak lagi menyala. Gas melon yang selama ini menjadi sandaran hidup rakyat kecil tiba-tiba menghilang dari pasaran. Kelangkaan ini bukan sekadar isu pasokan. Ada sesuatu yang lebih besar tengah terjadi. Pemerintah sedang mengubah cara distribusi LPG 3 kilo demi memastikan subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Selama bertahun-tahun, subsidi gas melon bocor ke berbagai pihak yang tidak seharusnya mendapatkannya. Restoran besar, usaha menengah, bahkan kelompok ekonomi mampu ikut menikmati harga murah yang sejatinya diperuntukkan bagi rakyat miskin. Tak hanya itu, oknum pengecer yang mencari keuntungan pribadi kerap menimbun stok, menaikkan harga, dan membuat masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan gas dengan harga wajar. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Maka, sebuah kebijakan baru pun diterapkan. Setiap pembelian LPG 3 kilo kini harus dicatat menggunakan KTP. Pendataan sedang dilakukan secara menyeluruh. Mereka yang berhak akan tetap bisa membeli gas melon dengan harga subsidi, sementara mereka yang dianggap tidak memenuhi kriteria harus beralih ke gas non-subsidi. Namun, perubahan ini datang dengan harga. Di berbagai pangkalan, antrean mengular. Stok yang biasanya cukup untuk beberapa hari kini cepat habis. Pengecer tak lagi bebas menjual gas melon, membuat banyak warga kebingungan harus mencari kemana. Sementara itu, di warung-warung kecil, pedagang mulai merasakan dampaknya. Tanpa gas, usaha mereka terancam mati. Keluhan mulai terdengar. Ada yang memahami niat baik pemerintah, tetapi tak sedikit yang merasa kebijakan ini datang terlalu mendadak. Mereka takut jika sistem ini tak berjalan mulus, justru rakyat kecil yang akan menjadi korban. Di tengah kekhawatiran ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan dibalik kebijakan yang kini sedang diuji di lapangan. Harga sebenarnya LPG 3 kg tanpa subsidi mencapai Rp42.750 per tabung. Pemerintah harus menanggung subsidi sebesar Rp3.000 per tabung, agar masyarakat bisa membelinya dengan harga sekitar Rp15.000. Namun, jika subsidi ini terus bocor ke pihak yang tidak berhak, beban negara akan semakin berat, dan masyarakat miskin akan semakin kesulitan, tegasnya. Dilansir dari kompastv.com, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengikuti rapat kerja Raker dengan Komisi 12 DPR di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2025. Rapat tersebut membahas persetujuan rancangan peraturan pemerintah kebijakan energi nasional. Selain itu, DPR juga menyinggung mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg akibat peralihan peraturan yang mengakibatkan antrean panjang bagi masyarakat. Bahlil memastikan bahwa langkah ini diambil bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menyelamatkan subsidi agar tetap ada bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG. Bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam APBN 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG. Harapannya adalah LPG ini betul-betul tepat sasaran. Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal. Dari agen, dari Pertamina masuk ke agen masuk ke pangkalan, pangkalan baru masuk ke pengencer. Kalau dari agen ke pangkalan, itu masih bisa dikontrol secara teknologi. Berapa yang dijual, harganya berapa, itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih sekitar 12.000. Satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp36.000. Ini biar kita tahu betul.
Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar Rp5.000. Tapi apa yang terjadi? Harganya Bapak Ibu tahu semua, ada yang sesuai, ada yang harganya sampai di atas 20.000. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat. Pasti banyak pertanyaan kenapa terjadi sekarang ada dinamika. Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naikkan statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol, karena itu lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik dan kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Memang perubahan aturan ini pasti butuh penyesuaian. Pasti butuh penyesuaian dalam waktu yang ada. Tapi kami pingin untuk supaya lebih cepat. Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG. Dan tidak ada pengurangan volume dan tidak ada pengurangan subsidi. Ini cuma persoalan perubahan sedikit saja. Tapi insya Allah kalau ada masukan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, dengan senang hati kami akan mencoba untuk memperbaiki atau menyempurnakan apa yang telah menjadi kebijakan kami dengan Pertamina. Demikian pimpinan, terima kasih, kami kembalikan. Selain itu, ia menambahkan bahwa harga LPG 3 kg seharusnya tidak lebih dari 19.000 di tingkat pengecer. Langkah ini memang terasa berat di awal. Masyarakat harus beradaptasi, sementara pemerintah masih harus memastikan sistem baru ini berjalan tanpa hambatan. Namun, pertanyaannya kini, akankah kebijakan ini benar-benar menyelamatkan subsidi? Ataukah justru menciptakan masalah baru yang lebih besar? Rakyat kecil hanya bisa menunggu, berharap bahwa api dapur mereka tak akan padam selamanya.